Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Saidah MPD dengan anggota kelompok. Saya Muhammad Ismail Fajri, NIM 20420072. Dan saya Nur Hamida dengan NIM 2042000008. Dalam tugas ini diberikan 5 soal dan kami akan menjawab soal tersebut. Soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Jawabannya, psikologi berasal dari perkataan Yunani, psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Carl Gustav Jung, seorang psikoanalisis dari Switzerland, merupakan salah seorang sarjana yang banyak mencurahkan perhatiannya untuk menyelidiki arti kata psikologi ditinjau dari segi harfiahnya. Ia mencoba mencari arti dari kata psyche dan arti kata-kata lain yang berdekatan. Misalnya, ia tertarik pada kata animus dalam bahasa Yunani berarti angin, sedangkan dalam bahasa Latin kata animus dan anima masing-masing berarti jiwa dan nyawa. Dalam bahasa Arab, ia mengetahuikan kata-kata ruh yang berarti jiwa, nyawa ataupun angin. Dengan demikian, ia menduga bahwa ada hubungan antara mengetahui yang bernyawa dengan mengetahui yang bernapas atau angin. Jadi, psikologi adalah ilmu tentang sesuatu yang bernyawa. Ada yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu jiwa dan ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Ilmu ini tidak jarang dipadankan dengan ilmu dukun seperti memahami telepati, kemampuan untuk meramalkan masa depan, dan kemampuan memahami masa lalu seseorang. Psikologi juga biasanya tidak hanya diletakkan untuk manusia, namun juga seringkali kita mendengar psikologi untuk makhluk hidup lainnya. Misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan juga memiliki jiwa ataupun setidaknya bertingkah. Berdasarkan fungsi dan isi Al-Quran dan hadis, maka keduanya dapat menjadi sumber psikologi, khususnya berkaitan dengan isi Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih jelas lagi yang dijelaskan di dalam Quran surah Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaskah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Selain itu, di dalam Al-Quran dan hadis ada banyak istilah yang berkaitan dengan jiwa manusia, misalnya al-fitrah, al-ruh, an-nafs, al-qalb, al-aql, ad-dhamir. Selanjutnya, pengertian psikologi belajar. Pengertian psikologi belajar. Sebelum mengambil kesimpulan tentang pengertian psikologi belajar, ada baiknya kita mengetahui pengertian yang telah dirumuskan oleh para ahli tentang psikologi pendidikan dan belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu Lister de Croo and Alice Crow pihak dalam bukunya Educational Psychology menyatakan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari psikologi praktis yang mempelajari perasat-perasat atau fakta-fakta bagi belajar di sekolah, berbagai jenis belajar dan fase-fase dalam semua proses belajar. Dalam hal ini, kajian psikologi pendidikan sama dengan psikologi belajar. Yang ketiga yaitu James Draper dalam Kamus Psikologi. Psikologi pendidikan, Educational Psychology adalah cabang dari psikologi termengetahuan atau applied psikologi yang berkenaan dengan benar mengetahui asas-asas dan penemuan psikologis
problem pendidikan ke dalam bidang pendidikan. Psikologi belajar berhubungan dengan psikologi pendidikan, yaitu studi tentang permasalahan psikologi dalam bidang pendidikan serta penerapan dari rumusan pemecahan masalahnya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Soal nomor 2. Apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Beberapa peran penting psikologi dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami siswa sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode-metode pembelajaran dan pengajaran. 4. Menetapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran. Kelima, menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Keenam, memilih dan menetapkan isi pengajaran. Ketujuh, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kedelapan, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru. Pengetahuan mengenai proses dan perkembangan dan segala aspeknya itu sangat bermanfaat, antara lain: 1. Guru dapat memberikan layanan dan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada siswa dengan pendekatan yang relevan dengan tingkat perkembangannya. Kedua, guru dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu. Ketiga, guru dapat menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan pengajaran sesuai dengan kemampuan psikologisnya. Dari beberapa peranan psikologi belajar di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, psikologi belajar memiliki peranan penting dalam membantu mempersiapkan guru atau calon guru yang profesional. Kedua, pengetahuan tentang psikologi belajar memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik. Ketiga, pengetahuan tentang psikologi belajar diharapkan mampu membantu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar. Psikologi belajar mempunyai banyak metode, beberapa di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi dalam psikologi banyak dilakukan untuk mempelajari tingkah laku anak dan interaksi sosial. Kedua, metode studi kasus. Metode ini terutama digunakan oleh dokter atau ahli psikologi klinis ketika mereka mengobati pasien. Ketiga, metode survei. Survei adalah sebuah metode yang bertujuan mengumpulkan sejumlah besar variabel mengenai sejumlah besar individu melalui alat pengukur wawancara. Keempat, metode korelasional bermaksud mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya. Yang kelima, metode introspeksi. Metode introspeksi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati ke dalam diri sendiri dan melihat kondisi mental dalam waktu tertentu. Yang keenam, metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dalam diri seseorang melalui cara mempelajari peristiwa di dalam jiwa orang lain dan kemudian diteliti secara sistematis. Ketujuh, metode proyeksi merupakan metode yang mana digunakan pada penelitian pada seorang peserta didik dengan cara memberikan gambaran-gambaran atau tulisan ataupun bentuk khas semisal game sehingga nantinya dapat diterjemahkan untuk mengetahui proyeksi perilaku yang diperlihatkan oleh peserta didik. Kedelapan, metode genetik. Metode ini juga disebut sebagai metode perkembangan yang mana merupakan teknik observasi yang dipergunakan untuk dapat meneliti tentang masa pertumbuhan fisik dan mental seseorang dalam kaitannya dengan anak-anak lainnya serta orang dewasa, yaitu perkembangan sosialnya. Soal ketiga, mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Jawabannya, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. The progressive and continuous change in the organism from birth to death. Pengertian lain perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, maturation,
yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Dari beberapa pendapat dari ahli tentang pengertian belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Perkembangan berhubungan dengan masalah keemasan atau maturation, latihan, dan proses belajar. Hal ini juga mempengaruhi keadaan motif yang ada pada individu. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau keterampilan yang seyogyanya dimiliki oleh individu sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Harlock tahun 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expansion, dalam arti setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Soal keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Jawabannya, menurut Witherington, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Travers mengatakan bahwa belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Demikian Hilgard dan Bauer menjelaskan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu. Perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak baik. Dari beberapa pengertian tersebut, maka seseorang dikatakan telah belajar apabila pada dirinya terjadi perubahan tertentu. Dengan kata lain, bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku pada diri seseorang melalui suatu proses tertentu. Suardi merinci ciri-ciri interaksi belajar dan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, belajar dan pembelajaran memiliki tujuan, yaitu membentuk anak didik untuk mendapatkan keahlian baru. Kedua, belajar dan pembelajaran memiliki suatu prosedur yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, belajar dan pembelajaran memiliki penggarapan materi secara khusus. Keempat, belajar dan pembelajaran ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Kelima, belajar dan pembelajaran memiliki peran guru sebagai pembimbing. Keenam, belajar dan pembelajaran harus adanya disiplin. Disiplin dibutuhkan dalam interaksi belajar dan pembelajaran. Soal kelima, pada pembelajaran tema Cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Jawabannya, kami menyarankan pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan gambar beberapa profesi. Lalu siswa menjawab dengan apa yang dikerjakan oleh profesi tersebut. Lalu siswa juga diarahkan untuk menulis apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi profesi sesuai gambar tersebut. Kami juga menyarankan siswa bermain peran sesuai dengan cita-cita atau profesi yang diinginkan siswa. Hal ini berguna untuk anak lebih memahami lagi tugas dari cita-cita atau profesi yang diinginkan. Cara belajar yang efektif adalah yang pertama, yaitu menggunakan metode mempersingkat atau memodifikasi, menyerupai nama sesuatu. Yang kedua, yaitu belajar dengan praktik. Yang ketiga, belajar rutin tapi jangan lama. Yang keempat, buat suasana belajar yang nyaman. Dan yang kelima, yaitu merangkum pokok pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu belajar bersama. Itulah jawaban dari kami untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Saidah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.